Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini. Amma ba'du. Santriwati yang Anda cintai karena Allah, hadirkan hatinya. Hari ini kita akan mempelajari hadis ke-15. Hadirkan hatinya dan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita dengan sangat lembut. Hadirkan hatinya. Hari ini kita akan menambah wawasan kita. Hari ini kita akan menjadi seorang yang berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka kitabnya? Hadis ke-15. Entah aku ngebawa kitabnya lupa lagi ya, padahal ada di rumah. Gak apa ya, mungkin nyimak dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu asyara, hadis ke-15. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Apakah? Gak ada. Rawahu Bukhari wa Muslim. Gak ada yang ketinggalan? Boleh sih sama kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat pillah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia, sama dengan hadis yang ke-12 yang telah kita pelajari. Di antaranya adalah menghindari, menjauhi segala perbuatan, tindakan, ucapan yang tidak bermanfaat. Tetapi itu secara umum. Nah, kalau misalkannya di hadis ini Rasulullah mengajarkan 3 hal yang harus kita lakukan, adab-adab yang baik. Pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Yang pertama itu. Lalu yang keduanya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Dan ketiganya, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Iman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini selalu dikaitkan ya iman. Iman itu apa? As-sadiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal iqra'u bil lisan, dan mengucapkannya dengan lisan. Wa amalu bil arkan, dan amal. Jadi harus ada buktinya, bukan cuma bersyahadat saja.
Harus ada bukti daripada keimanan, bukan hanya bersyahadat saja, harus ada bukti daripada syahadat tersebut. Dengan menaati apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Tadi diperintahkan kita untuk menjaga lisan ya. Lisan luar biasa banget santriwati ya Allah. Orang bisa, ini kita lihat baiknya dulu ya. Orang bisa husnul khotimah gara-gara lisan. Orang bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan lisan. Karena beliau banyak bersolawat. Gara-gara lisan, orang bisa dekat dengan Allah karena dia banyak membaca Al-Quran. Gara-gara lisan, dia bisa husnul khotimah ketika dia meninggal karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu lisan. Tetapi banyak juga manusia yang gara-gara lisan dia celaka, mengumpat, bergibah, menjelek-jelekan orang lain, mencaci maki. Berpindahlah pahala yang dia miliki kepada seseorang yang dia jelek-jelekin. Rugi banget. Jadi bener ada nyatanya, sahabat pilih gini. Jika ada seseorang, misalkan kata orang ini teh, kata si orang ini teh, ternyata dia tuh kayak gini ya orangnya. Dia jelek-jelekin kejelekan seseorang, lalu kata yang satunya lagi, padahal dia cuma secara otomatis pahala yang telah menjelek-jelekannya itu, lalu yang bilang ya juga ditransfer kepada seorang yang dijelekinnya. Rugi banget. Nah, sudah pernah Anas katakan juga bahwa lisan itu hanya kita gunakan untuk berdakwah, hanya gunakan kita untuk mengaji, bertilawah Al-Quran, dan hanya untuk menanyakan kabar. Tetapi ada gibah yang diperbolehkan adalah ketika mencari solusi. Itu pun kepada ahli ilmu, kepada para ulama, orang yang bisa memberikan nasihat. Kita misalkan mau bagaimana solusinya gitu, ketika ada hal yang kita tidak bisa sendiri untuk memecahkannya. Bergibah itu ada yang diperbolehkan gitu ya sahabat pilih ya. Faidah hadis yang kedua adalah hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Pertama, kewajiban kita kepada Allah, hablum minallah, dan kewajiban kita kepada manusia, hablum minan nas. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka disuruh untuk menjaga lisan kita, tidak memaki orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, tidak membuka aib orang lain. Bentuknya adalah berkata yang baik, atau jika kita tidak bisa maka diamlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisodaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, hal yang baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Kemana dulu? Nyimpen dulu barang-barang. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Jadi kalau misalkannya beramar ma'ruf itu boleh ya, karena ini hal baik. Boleh beramar ma'ruf, melakukan hal yang baik-baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia menjadi orang yang bijak. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mayyad'am lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjaga di antara dua janggutnya itu apa? Lisan. Dan di antara dua kakinya yaitu kemaluannya, maka aku akan jaminkan dia masuk surga. Jadi luar biasa, rawahu Bukhari. Luar biasa banget lisan itu. Dia tidak memiliki tulang tapi luar biasa bisa menyakiti hati orang lain. Orang yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga kemaluannya, maka akan Allah jamin dia masuk surga. Artinya diperintahkan untuk menjaga lisan, tidak berkata jelek yang nanti akan dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk. Juga tidak menggunakan kemaluan untuk sesuatu yang diharamkan. Siapa yang selamat dari kejelekan keduanya, maka ia akan selamat dari kejelekan yang besar. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Al-Bukhari. Ketiga, faedah hadis ini adalah ikram atau memuliakan. Dalam hadis yang dimaksud adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna kepada tetangga dan tamu. Jangan sampai ketika ada tamu kita tercemberut, tidak senyum, tidak menyambut dengan baik, tidak memberikan jamuan. Bukan berarti memberikan jamuan itu kita sampai berhutang ke warung gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah yang ada di rumah kita, maka kita keluarkan untuk memuliakan tetangga atau memuliakan tamu. Keempat, memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali. 1. Memulai mengucapkan salam pada tetangga, assalamualaikum kepada tetangga kita. Lalu yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Sebenarnya Anda juga belum bisa mempraktekkan hal ini dengan sangat-sangat sempurna. Kadang kita nggak tahu ya tetangga kita sakit atau tidak gitu. Menjenguk tetangga yang sakit, melayat atau takziah ketika tetangga kita mendapatkan sebuah musibah. Mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati suatu kebahagiaan. Berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Minta maaf jika kita bersalah. Berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga. Memandangi istri tetangga, ya Allah, yang bukan mahramnya. Menjaga rumah tetangga jika tetangga kita itu sedang pergi keluar. Berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Waalaikumsalam sayang, ya Allah. Sini. Berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga kita tidak ketahui. Jadi ada pengajiannya di kampung-kampung kita itu, ya alhamdulillah. Disebutkan dalam Al-Ihya, dinukil dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, saat memerintah menunaikan hak pada sama tetangga adalah dalam salah satu ayat surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sayang. Surat An-Nisa ayat 36. Juga di antara dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mazala Jibrilu
yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Siapakah tetangga kita? Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah. Masya Allah. Belum tersampaikan, Ana juga belum bisa ya kayak gitu ya Allah. Belum bisa silaturahmi ke berbagai tetangga-tetangga yang ada di rumah gitu. 40 rumah dari berbagai arah. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali bahwa tetangga kita itu 40 rumah dari berbagai arah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa memuliakan tetangga kita? Misalkan kita bikin makanan, kita berikan, kita bikin kolak, kita berikan kepada tetangga kita bagi-bagi sedikit-sedikit saja. Misalkan kekurangan dana, misalkan dana kita cuma sedikit, maksudnya kita cuma bikin berapa, cuma bisa 10 orang, 10 tetangga, kita kasih 10 tetangga. Nanti nyicil lagi bulan depannya lagi, mau ke rumah yang lain, kasih lagi. Karena Masya Allah sahabat pillah, ketika kita telah memperkuat sebuah hubungan hablum minan nas, insya Allah hidup kita tidak akan susah. Lalu ulama Maliki berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempetan dilihat dari berbagai penjuru. Di antara rumah itu hanya dipisah dari jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar. Jadi yang menjadikan batasannya itu sungai yang sangat lebar, lautan. Jadi kalau misalkannya hanya dibatasi oleh jalan sempit mah tetap itu adalah tetangga kita. Sekarang menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdampingan atau menempel. Sedangkan ulama Hanafiyah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan disatukan oleh masjid. Definisi terakhir adalah definisi syar'i dan definisi menurut penilaian masyarakat. Ringkasnya, tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Itu adalah tetangga kita yang harus kita muliakan. Misalkan kan kalau di sini kalian bertetangga dengan kamar yang sebelah, saling memberikan makanan sama tetangga sebelah. Alhamdulillah ya, kalaupun ada tetangga kamar kita yang lagi sakit, kita juga ikut terjun untuk mengurus tetangga kita gitu ya. Berbuat baik kepada sahabat-sahabat kita.